Di balik lapisan tulang tengkorak, tersembunyi sebuah kerajaan sunyi yang bekerja siang dan malam. Sebuah lautan listrik yang tak pernah tidur, berdenyut, bergetar, mengalir seperti sungai cahaya. Di sanalah lahirnya rasa takut, cinta, intuisi, bahkan bisikan yang tidak pernah kita katakan kepada siapapun. Namun meski begitu megah, manusia membawa sebuah keyakinan yang sejak lama beredar, berbisik dari mulut ke mulut, dari film ke buku, dari ruang kelas hingga ruang meditasi. Benarkah otak manusia hanya berfungsi 10%? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi memiliki daya sihir yang aneh. Ia menyalakan imajinasi banyak orang, seolah-olah ada pintu yang tertutup di dalam diri kita, menunggu ditemukan. Seolah-olah ada harta karun kesadaran yang selama ini terlelap. Jika benar hanya 10% yang aktif, maka apa yang tersembunyi dalam 90% lainnya? Apakah di sana tersimpan memori leluhur, intuisi tajam, kemampuan memahami realitas yang lebih tinggi, atau apakah ini hanya mitos yang terlalu indah untuk dibunuh oleh sains? Dalam video ini, kita akan menyelusuri jejaknya secara perlahan namun tajam, menyelami labirin sejarah pemikiran manusia dari para ilmuwan yang mengutak-atik neuron hingga para sufi, pelaku tafakur, dan para filsuf yang memeriksa batin seperti menatap langit malam tak berujung. Kita akan membedah dari mana mitos 10% otak muncul, apa yang menurut neuroscience benar dan apa yang hanya ilusi, serta yang paling penting, apakah persentase itu sekedar angka atau kiasan bagi potensi spiritual dan mental manusia yang belum dibuka. Karena mungkin pertanyaan sesungguhnya bukan berapa persen otak bekerja, melainkan berapa persen dari diri kita yang berani terbangun. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang perlu aku minta pada kalian yang menonton. Tuliskan di komentar, sampai menit keberapa kalian masih menyimak dan kota mana yang sedang menjadi titik kalian mendengarkan video ini. Karena jejak kalian, setiap kota, setiap waktu, setiap menit yang kalian pertahankan perhatian adalah nafas bagi perjalanan pengetahuan ini. Sekarang, kita mulai memasuki lorong sejarah. Mitos 10% otak bukanlah sekedar kalimat motivasi yang muncul dari ruang hampa. Jejaknya dapat ditelusuri hingga awal abad ke-20, masa ketika para ilmuwan baru mampu menyentuh otak seperti petualang yang menemukan benua gelap. Kala itu banyak wilayah otak belum dipahami dan ketidaktahuan manusia lalu disalahartikan sebagai kekosongan fungsi. William James, seorang filsuf dan psikolog terkemuka, pernah mengatakan bahwa manusia hidup jauh di bawah batas potensi mentalnya. Kata-katanya bukan angka, tidak pernah 10%, tidak pernah pasti. Namun dunia menyukai kepastian yang sederhana, angka yang mudah diingat. Dari sanalah mitos itu mulai tumbuh, seperti akar yang merambat tanpa suara. Namun jauh sebelum William James, jauh sebelum laboratorium modern dan mesin MRI berputar, pertanyaan tentang potensi batin dan pikiran telah bergaung dalam tradisi spiritual kuno. Para pemikir timur menulis bahwa manusia memiliki lapisan potensi yang belum terbangkitkan. Dalam bagian-bagian literatur tasawuf, ada isyarat bahwa akal hanya sebagian kecil dari kesadaran, sementara bagian terbesarnya adalah ruh, intuisi, dan cahaya batin yang belum ditajamkan. Tidak disebut angka, tidak dibahas secara matematis. Yang dibicarakan adalah lapisan. Lapisan yang terlipat seperti lembaran kitab yang belum dibuka. Di sisi lain, Yunani kuno menyebut manusia sebagai mikrokosmos, miniatur semesta itu sendiri. Mereka percaya ada ruang luas di dalam pikiran yang baru terpakai sedikit, selebihnya menunggu disentuh oleh ketenangan, latihan, dan perenungan. Para resi India menggambarkan pikiran seperti samudra. Permukaannya berombak, namun kedalamannya tak terukur. Dan menariknya, ketika Barat akhirnya mengembangkan ilmu saraf, narasi spiritual itu seolah menemukan pantulannya dalam bentuk ilmiah. Potensi belum tergarap. Meski bukan angka literal, gagasan itu tetap memikat
memberi manusia jembatan antara sains dan rasa ingin tahu metafisik. Namun perjalanan sejarah tidak selalu lurus. Seiring perjalanan waktu, orang-orang mulai mengutip mitos ini sebagai kebenaran absolut. Media memperbesarnya, film mengglorifikasinya, motivator menjadikannya senjata untuk membakar semangat. Dan di titik inilah, kita harus berhenti sejenak. Apakah kebenaran memang sesederhana itu? Apakah otak, organ paling rumit di alam semesta, benar-benar hanya bekerja 10%? Atau justru angka itu hanyalah simbol, sebuah alegori untuk menyadarkan bahwa manusia belum menekan seluruh tombol di dalam dirinya? Sejarah telah menabur pertanyaan. Kini giliran kita memeriksa jawaban dengan cahaya pengetahuan yang lebih tajam. Sebelum kita melangkah semakin dalam, tarik napas perlahan, bukan untuk menenangkan tubuh, tapi untuk memberi ruang agar pikiran dapat menerima apa yang akan datang. Dengarkan setiap kata seperti gelombang yang menyusup pelan ke dalam kesadaran. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menolak atau mengiyakan. Cukup biarkan informasi ini mengalir dan rasakan bagaimana tanganmu, matamu, perhatianmu tetap melekat pada video ini sampai akhir. Karena apa yang akan kita bahas sekarang adalah inti dari teka-teki yang selama puluhan tahun menipu banyak orang. Mitos 10% otak sering terdengar begitu meyakinkan karena ia menyentuh sesuatu yang sangat manusiawi. Keinginan untuk menjadi lebih dari yang kita kira. Seolah ada pintu yang tertutup dalam diri kita. Seolah kita hanya perlu menemukan kunci untuk membuka bagian otak yang selama ini tertidur. Namun jika kita bertanya pada neuroscience modern, jawaban ilmiah justru mengejutkan. Bahwa bahkan saat kita diam, melamun, atau memejamkan mata, otak bekerja seperti kota yang tak pernah mati. Setiap daerah memiliki perannya. Ada yang mengatur logika, ada yang memegang memori, ada yang menjaga napas, keseimbangan, bahasa, emosi, bahkan gerakan sekecil kedipan. Dengan kata lain, bukan hanya 10% yang aktif. Otak adalah orkestra penuh di mana setiap instrumen menyumbang nada. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan cerita berhenti di sini. Karena meski hampir seluruh bagian otak aktif, tidak semua bagian bekerja pada kapasitas maksimal. Ini yang sering disalahpahami orang. Bukan berapa persen yang hidup, tetapi berapa persen yang mampu kita optimalkan. Seperti pedang yang sudah ditempa sempurna, tetapi hanya digunakan untuk memotong sehelai kertas. Seperti gua permata yang hanya kita masuki sebatas pintunya. Potensi bukan tentang aktivitas, melainkan tentang kedalaman pemanfaatan. Dan disinilah letak keajaiban manusia. Tidak semua jalur saraf menyala dalam keseharian kita. Banyak yang tertidur, menunggu pengalaman baru untuk membangunkannya. Menunggu belajar, tafakur, zikir, renungan panjang, keterampilan baru untuk membuka jalur sinapsis yang selama ini tak terjamah. Ketika seseorang belajar bahasa baru, jalur otaknya berkembang. Ketika seseorang menjaga fokus dalam sholat, meditasi atau kontemplasi, gelombang otaknya bergeser menjadi lebih teratur dan kuat. Ketika seseorang tekun membaca, merenung atau mengelola emosi, otak membangun jembatan-jembatan saraf baru yang dulu tidak pernah ada. Dan semakin dalam kau memahami hal ini, semakin terasa bahwa otak bukanlah 10% terpakai, melainkan 10% yang dibiarkan diam, sisanya menunggu kita hidupkan. Di titik ini, perhatikan detak waktu. Perhatikan bagaimana tubuhmu tetap duduk atau berbaring, mata tetap menatap, suara narasi ini bergerak seperti aliran yang menyenangkan. Jika ada bagian dari dirimu yang ingin berpindah ke video lain, biarkan ia diam, biarkan kesadaran tetap berada di sini. Karena kita baru memasuki pintu pertama dari ruang-ruang otak yang selama ini tersembunyi dari pemahaman umum.
Dalam bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, lebih tajam, lebih menembus lapisan yang tidak banyak dibahas. Bagaimana mitos 10% berubah menjadi simbol potensi ruhani manusia? Siapa yang pertama kali menyebarkannya, dan bagaimana ia justru membuka diskusi tentang kemampuan yang belum terungkap dalam diri setiap manusia. Kita telah sampai pada pintu kedua. Di balik pintu ini, mitos 10% otak bukan lagi sekadar angka, tetapi menjadi cermin yang memantulkan kenyataan tersembunyi tentang diri manusia. Walaupun sains menegaskan bahwa hampir seluruh bagian otak aktif, gagasan masih banyak potensi belum terbangkitkan tetap berdiri kokoh, seperti menara sunyi di tengah gurun. Karena kemampuan manusia tidak hanya diukur dari kerja korteks atau jumlah neuron, tetapi dari kedalaman kesadaran yang mengendalikannya. Dan disinilah letak paradoksnya. Manusia bukan kurang otak, manusia kurang membuka pintu batinnya. Mari kita lihat dari 3 sisi yang jarang dibicarakan. 1. Otak sadar versus otak tersembunyi. Bagian yang kita gunakan untuk berlogika, berbicara, menghitung, hanya sebagian dari keseluruhan sistem. Ada wilayah lain yang bekerja di balik layar, mengontrol insting, intuisi, firasat yang sering kita abaikan. Disinilah sebagian orang melihat 10% bukan sebagai jumlah, tetapi sebagai kesadaran yang kita akses secara sadar. Sementara 90% lainnya bergerak dalam sunyi, mengolah memori tanpa kita sadari, mencipta ide saat kita tidur, membisikkan intuisi saat akal terdiam. Bukankah sering kita merasa tiba-tiba menemukan jawaban tanpa berpikir keras? Disitulah lapisan tersembunyi bekerja, bukan 10%, tetapi kedalaman mental yang belum kita sentuh. Kekuatan fokus sebagai pintu ke otak yang lebih luas. Perhatikan bagaimana ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam ibadah, renungan atau zikir yang panjang, waktu seolah menghilang, pikiran menjadi jernih, suara batin menjadi jelas. Neurologi menyebutnya state of flow, sebagian spiritualis menyebutnya khusyuk, keadaan di mana gelombang otak turun ke frekuensi lebih tenang, membuka akses ke pemrosesan yang lebih dalam. Di momen seperti itu, kapasitas otak terasa berlipat, ingatan lebih kuat, kesadaran lebih tajam, kepekaan terhadap makna terasa meningkat. Seolah pintu yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Mitos 10% sebagai simbol evolusi kesadaran. Mungkin angka itu bukan kesalahan ilmiah semata. Mungkin ia adalah metafora yang memanggil manusia untuk bangkit dan melampaui dirinya sendiri. Karena pertanyaan sebenarnya bukan, apakah otak hanya bekerja 10%? Tetapi, seberapa dalam kita mampu menyelam ke dalamnya? Bayangkan perhatianmu saat ini. Kamu mendengarkan, fokus, menerima. Setiap detik kamu bertahan, otak sedang membangun sinapsis baru. Setiap kata yang kau serap, kesadaranmu semakin terbuka. Dan jika kamu masih menonton hingga titik ini, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang haus, yang mencari, yang ingin melampaui batas pikiran biasa. Mitos 10% mungkin tidak akurat secara angka, namun ia membuka pintu menuju kesadaran bahwa kita belum selesai menjadi manusia. Masih ada lapisan dalam diri yang bisa dibangunkan, masih ada kemampuan yang menunggu ditemukan. Seperti mata yang baru mulai melihat cahaya fajar, kita baru menyentuh permukaan dari samudra pikiran yang luas. Dalam bagian selanjutnya, kita akan beralih dari pemahaman menjadi pengalaman. Bagaimana cara membuka potensi otak dalam kehidupan nyata, bukan teori, bukan legenda, tetapi langkah nyata yang bisa dilakukan siapapun. Ini adalah titik di mana pengetahuan berhenti menjadi wacana dan mulai berubah menjadi pengalaman pribadi. Percuma mengetahui bahwa potensi manusia besar, bila tidak pernah disentuh, tidak pernah diasah, tidak pernah diuji dalam diri sendiri. Maka sekarang kita masuk ke ranah praktis. Bukan teori, bukan sekadar motivasi, melainkan cara mengakses lebih dalam kesadaran dan potensi otak yang selama ini terabaikan. 1. Fokus. Kunci pertama untuk membuka jalur otak baru. Potensi terbesar manusia tidak lahir dari banyaknya pikiran,
tetapi dari ketajaman fokus. Ketika seseorang memusatkan perhatian hanya pada satu hal, koneksi saraf bekerja lebih intens. Cobalah sederhana. Saat belajar, matikan distraksi. Saat mendengar, dengar penuh. Saat bekerja, terjun sepenuhnya. Dalam keadaan fokus, otak seperti pisau tajam yang menembus lebih dalam. Inilah cara pertama membuka pintu kemampuan yang belum digunakan dengan optimal. 2. Kontemplasi dan zikir. Menjernihkan gangguan mental. Spiritualitas memberi kita alat yang sains kadang lupa mengakui. Ketika seseorang berzikir dengan hati hadir atau berdoa dengan kesadaran yang tenang, gelombang otak menurun dari beta yang bising menuju alfa, bahkan theta. Di frekuensi tersebut, memori menguat, intuisi bangkit, dan pikiran bawah sadar membuka ruang. Sediakan waktu harian untuk diam. Hanya diam. Bukan untuk mengosongkan pikiran, tetapi untuk mendengar apa yang muncul dari dalam. Banyak misteri tidak berada pada suara, tetapi pada keheningan. Membaca dan belajar hal baru. Membangun jalur sinapsis baru. Setiap kali kita belajar sesuatu yang belum pernah kita sentuh sebelumnya, jalur otak baru terbentuk. Maka jangan biarkan otak bekerja hanya pada pola yang sama setiap hari. Mulailah sesuatu yang menantang, bahasa baru, ilmu baru, seni baru, bahkan keterampilan manual yang membuat tangan dan pikiran bekerja bersamaan. Otak tumbuh ketika dipaksa melampaui kenyamanan. Kendalikan narasi batin. Pikiran adalah program. Seringkali kita tidak kekurangan potensi, tapi dikendalikan oleh pikiran negatif yang berulang. Kalimat seperti, "Aku tidak bisa," "Aku bodoh," "Aku biasa saja," adalah program yang mengikat. Gantilah narasi itu. Perlahan, ucapkan pada diri sendiri setiap pagi. Hari ini otak bekerja lebih baik dari kemarin. Aku bertumbuh setiap hari. Ilmu memasuki diriku dengan mudah. Ini bukan sugesti kosong, ini adalah cara memprogram ulang jalur mental. Tidur berkualitas, bahan bakar bagi sinapsis baru. Saat tidur, otak mengatur ulang, membersihkan racun, memperkuat memori. Kesadaran yang tinggi lahir dari tubuh yang terawat. Kurang tidur bukan tanda kesibukan, tapi tanda kita sedang merobek pondasi. Jaga tidur, biarkan otak pulih, tumbuh, menyatu dengan pengalaman. Disitulah ingatan, fokus, intuisi akan meningkat. Dan ketika semua ini dilakukan perlahan, konsisten, kita tidak sedang membuka 10% otak, tetapi memperluas kapasitas kesadaran yang menggerakkannya. Kita telah berjalan jauh, dari mitos yang terdengar sederhana, menuju pemahaman yang jauh lebih luas dan dalam. Pada awalnya kita bertanya, apakah benar otak manusia hanya bekerja 10%? Dan setelah melalui sejarah, sains, spiritualitas, serta pengalaman batin, kita menemukan bahwa pertanyaan itu bukan tentang angka, tetapi tentang seberapa besar bagian diri kita yang berani dibangkitkan. Otak bukan hanya mesin biologi. Ia adalah kitab yang menunggu untuk dibaca, pintu yang menunggu untuk dibuka, cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang benar-benar tertidur. Yang ada adalah kesadaran yang belum diarahkan. Potensi tidak hilang. Ia hanya belum disentuh. Dan kini, setelah kau mendengar seluruh perjalanan ini, tanyakan pada dirimu sendiri. Seberapa besar ruang dalam dirimu yang selama ini belum kau hidupkan? Berapa banyak ide, bakat, kecerdasan, intuisi yang masih tertutup rapat menunggu dipanggil? Saat seseorang mulai fokus, belajar, merenung, berzikir, menjaga jiwanya tetap bersih, jalur otaknya mulai berubah. Kapasitas meningkat.
Kecerdasan bertumbuh. Kesadaran naik setahap demi setahap, seperti mata yang baru belajar melihat cahaya subuh. Mitos 10% mungkin hanya legenda populer, tapi ia telah mengingatkan kita pada sebuah kebenaran besar. Kita jauh lebih besar dari apa yang kita jalani. Kita belum selesai menjadi manusia. Maka teruslah membuka pintumu. Teruslah bertumbuh. Jangan biarkan hari berlalu tanpa satu langkah yang membuat otakmu lebih hidup dari kemarin. Jika video ini menyentuhmu, tinggalkan komentar. Ceritakan pemahaman baru apa yang kamu temukan setelah menonton sampai akhir. Tekan like, bagikan, dan jangan lupa subscribe. Bukan untuk angka di layar, tapi agar perjalanan ke dalam diri tidak berhenti sampai di sini. Karena masih banyak misteri menunggu, masih banyak pintu yang belum kita buka.